Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Kipratiwi, NIM 187331. Di sini saya akan menjelaskan berita cedera olahraga yang terjadi pada salah satu atlet profesional. Di sini saya ambil dari atlet profesional bola voli putri. Di sini saya ambil salah satu, yaitu atlet ternama kita, yaitu Aprilia Manganang. Aprilia Manganang sempat cedera hamstring pada kakinya. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu biodata dari atlet tersebut, yaitu nama asli atlet tersebut yaitu Aprilia Santini Manganang. Ia lahir di Tahuna, Sulawesi Utara, tanggal 27 April 1992. Tingginya 170, beratnya 70 kg. Ia hobi traveling, kemudian karirnya pemain voli nasional. Lanjut, prestasi yang diraih oleh Aprilia tersebut. Yang pertama, ia juara kedua Pro Liga 2014 bersama Valeria Papua Barat. Yang kedua, ia juara satu Pertamina Pro Liga 2015 bersama Jakarta Electric PLN. Yang ketiga, juara satu dan Best Spiker pertama Pro Liga 2016 bersama Jakarta Electric PLN. Yang keempat, yaitu pemain terbaik atau MPV bersama Jakarta Electric PLN Pro Liga 2017. Nah, masuk pada waktu terjadi Aprilia Manganang itu cedera, ia melakukan pada saat itu ia terjadi kecelakaan atau cedera hamstring pada kaki kirinya. Ia terjatuh pada saat pertandingan Pro Liga 2018 di putaran pertama melawan Jakarta Pertamina Energi. Kemudian lanjutnya saya akan menjelaskan jenis dan definisi cedera yang terjadi pada atlet tersebut. Cedera hamstring itu merupakan cedera yang menimpa pada 3 kelompok otot yang ada di paha bagian belakang. Otot tersebut terlalu banyak digunakan saat seseorang berdiri atau berjalan. Otot hamstring tersebut akan sangat aktif jika seseorang tersebut melakukan aktivitas yang menuntut seseorang untuk membengkokkan tungkai kaki seperti berlari, berjalan, melompat, dan memanjat. Lanjut, dari jenis tersebut, hamstring dibagikan ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama yaitu otot hamstring hanya tertarik ringan atau menegang. Yang kedua, robeknya sebagian otot hamstring. Yang ketiga, seluruh otot hamstring robek. Nah, itu 3 bagian yang sering terjadi pada hamstring yang cedera. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadi cedera hamstring tersebut. Cedera hamstring tersebut terjadi pada saat otot-otot bagian belakang yang tertarik melebihi kemampuannya yang terdapat di bagian paha belakang. Hal tersebut terjadi karena seseorang melakukan gerakan yang menuntut lebih untuk melakukan seperti berlari, meloncat, melompat, dan berjalan. Kemudian, beberapa faktor yang terdapat menyebabkan seseorang mendapatkan berisiko terkena cedera hamstring, yaitu pertama, kelenturan otot yang buruk. Hal ini menyebabkan otot tersebut mampu menahan beban aktivitas tentu yang memerlukan kelentukan otot. Yang kedua, yaitu perkembangan otot tidak seimbang. Beberapa ahli menyebutkan bahwa jika otot-otot pada paha bagian depan berkembang menjadi lebih jauh atau lebih kuat, otot-otot tersebut pada bagian belakang atau disebut dengan hamstring lebih rentan mengalami cedera. Kemudian yang ketiga yaitu olahraga. Nah, olahraga lari cepat, jarak pendek maupun jarak panjang dan berdansa menuntut untuk melakukan hamstring. Kemudian hamstring tersebut meregang lebih banyak, ia akan beresiko terkena cedera hamstring itu lebih besar. Yang terakhir yaitu riwayat cedera hamstring. Jika seseorang atlet pernah mengalami cedera hamstring,
ia memiliki resiko lebih besar untuk terkena lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada saat cedera hamstring itu terjadi. Yang pertama, kita harus istirahatkan kaki yang terkena cedera tersebut dengan hindari meletakkan beban berat pada kaki tersebut, seperti jika seorang atlet memakai kaos kaki, sepatu, langkah lebih baiknya dibuka. Kemudian agar penderita tersebut tidak kesakitan. Yang kedua yaitu kompres kaki dengan es yang pada saat kaki terkena tersebut. Untuk mengurangi rasa sakit tersebut, kaki bengkak, kita dapat mengompres es pada kaki yang cedera tersebut. Lalu lakukan selama 20-30 menit setiap 3-4 jam selama 2-3 hari atau sampai rasa sakit kaki tersebut hilang. Dan yang ketiga yang kita lakukan yaitu tinggikan kaki di atas bantal. Lakukan hal ini agar penderita saat sedang duduk atau berbaring agar kaki tidak menekuk. Nah, kita lanjut. Selanjutnya, proses mekanisme penyembuhan cedera tersebut secara biologis. Sering kita sebut dengan metode RICE. Apa itu RICE? RICE itu disebut dengan rest, ice, compression, kemudian yang terakhir elevate. Apa sih? Selanjutnya saya akan menjelaskan proses mekanisme cedera tersebut secara biologis. Metode yang pertama yaitu metode RICE. RICE itu disebut dengan rest, ice, compression, elevate. Pada apa itu RICE? RICE itu yaitu beristirahat. Cobalah pada saat atlet terkena cedera tersebut, istirahatkanlah. Kemudian agar penderita atau atlet tersebut tidak fokuskan atau lebih baik atlet tersebut tidak melakukan aktivitas yang menyebabkan cedera tersebut. Jika memaksakan atau untuk melakukan aktivitas yang lebih berat lagi, kondisi cedera yang terjadi pada atlet tersebut akan semakin buruk. Terkadang dokter akan menyarankan pada penderita tersebut menggunakan tongkat dan menghindari pemberian beban yang terlalu berat pada penderita tersebut. Yang kedua, ice disebut dengan es batu. Gunanya es batu itu pada penderita agar sel yang terdapat pada kaki atau cedera yang terkena tersebut akan lebih ringan. Kemudian melakukan kompres pada kaki yang terkena cedera tersebut selama 20 atau sampai 30 menit sebanyak 3 atau 4 kali. Yang selanjutnya kompresi atau compression. Itu bermanfaat untuk penderita yang mengalami cedera, bertujuan untuk mencegah terjadinya pembengkakan yang lebih berat dan kehilangan darah. Kompres yang dilakukan dengan membalutkan perban pada tungkai yang terkena tersebut. Kemudian baluti jangan dengan membalut terlalu kuat karena dapat menghambat sirkulasi darah, atau terlalu longgar karena tidak akan menghasilkan efek apapun. Yang terakhir yaitu elevasi. Elevasi itu digunakan pada saat penderita itu melakukan maksudnya memakai alat tungkai Anda sekitar 30 cm sehingga berada pada posisi yang lebih tinggi dari jantung. Hal ini dapat membantu meredakan bengkak yang memperlancar sirkulasi darah. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu penggunaan split dan terapi fisik. Dapat kita ketahui sementara waktu dan menggunakan split lutut itu membantu untuk mempertahankan tungkai dalam posisi netral sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Seiring proses penyembuhan tersebut, lakukan latihan bertahap-tahap untuk meningkatkan kekuatan pada kaki yang terkena cedera tersebut dengan berkonsultasi kepada dokter untuk memastikan cedera tersebut yang Anda alami itu pulih sepenuhnya dan aman untuk kembali beraktivitas berolahraga kembali. Selanjutnya yang ketiga metode yaitu operasi.
pada cedera hamstring tingkat 3 di mana terjadi robekan komplit. Cara menyembuhkannya yaitu dapat dilakukan dengan operasi untuk menyambungkan otot yang robek lewat jahitan tersebut. Operasi ini juga dilakukan apabila cedera tersebut hamstring yang terjadi diikuti dengan avulsi tendon. Setelah operasi itu terjadi, Anda tidak dapat segera menggunakan tungkai yang cedera. Proses penyembuhan pada otot hamstring tersebut dalam tingkat umumnya berlangsung pada selama 3 atau sampai 6 bulan tergantung pada lokasi keparahan cedera yang dialami. Selanjutnya yaitu cara mencegah cedera tersebut. Bila kita seorang atlet atau kita seorang olahragawan lebih banyak menggunakan otot hamstring agar kita terhindar dari cedera hamstring tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa untuk menghindarinya. Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelahnya. Lakukan pemanasan tersebut selama setengah jam dan pendinginan minimal 20 menit. Yang kedua, lakukan peregangan dan latihan penguatan otot hamstring secara rutin dan mencegah cedera hamstring itu terjadi pada kita. Yang ketiga, yaitu bila ingin meningkatkan intensitas latihan, lakukanlah secara bertahap-tahap. Yang selanjutnya, segera berhenti berolahraga bila merasakan sakit di bagian paha belakang. Nah, setelah itu insya Allah cedera yang terjadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.